Hari ini kita ketemu lagi dengan Dokter Gia Pratama, seorang dokter IGD dan Hemodialisa. hemodialisa, cuci darah lah ya. Ya. Datang lagi yang biasanya membawa cerita-cerita yang seru nih dari pengalamannya menjadi dokter. Tapi sebelumnya dari tadi masuk ke ruangan ini, auranya beda banget kayak bersinar-sinar gitu, berseri-seri senyum mulu. Kenapa Dokter Cerah Gia? banget ya. Kenapa MU tuh? habis ngalahin Arsenal tuh nikmat banget Oh dengerin. gitu. Oh, beda sama teman saya tuh ada dokter siapa tuh ya? Yang mendukung Liverpool tuh. Dia Ya aku marah-marah udah mulu. sempet DM sih ngasih. Dia kemarin baru posting tuh. Iya. Fans-fans MU udah kayak zombie katanya. Oh. Bangkit dari kubur. Iya, Buat asli. ngata-ngatain dia katanya. Makanya dia habis dikalahin sama tim papan bawah kan. Skornya sama lagi 3-2. Terus Oh iya MU-nya sama ya menang 3-2. MU yang menang. Berarti Michael Carrick bagus juga ya. Michael Carrick oke banget. 2 kali pertarungan itu lawan tim nomor 1 sama nomor 2 menang dua-duanya bang. Ini mudah-mudahan minggu depan pas podcast ini tayang ngelawan Fulham Menang ya. lagi. Menang lagi. Di Kalau kandang. enggak komen rame nih kayaknya nih. Iya. Oke, kemarin tuh juga ngecek postingan-postingannya Dokter Gia sering banget ngasih lihat organ-organ ya. Iya pasti. Itu apa sih? Itu kadaver kah? Kadaver, Atau itu kadaver. Kadaver itu apa? Kayak dari mayat asli? atau- Asli. Wah. Jadi bang, kalau di Indonesia ya, pernah lihat ODGJ yang nggak pakai baju, misalkan di pinggir jalan. Oke. Terus misal beliau meninggal itu, terus ditunggu 2 minggu nggak ada yang ambil jenazahnya sama keluarga, maka itu akan dikasih atau dilelang atau apa ya ke fakultas-fakultas kedokteran buat belajar mahasiswa. Oh yang benar. Gitu. Ada yang menyumbangkan badannya juga nggak? Kayak gua nggak apa-apa deh nanti kalau gua meninggal jadi kadaver nggak Di ya? Indonesia nggak sih, nggak dari situ. Yang dari nggak ada keluarganya aja. Dan itu juga banyak bang. Ternyata banyak. Banyak. Makanya kita bisa belajar. Daripada ke yang asli kan mendingan yang udah Ya nggak yang kadaver. asli sih kan. Tapi berarti ini apa? Orang yang meninggal tanpa ada keluarga. Iya, jenazah yang nggak diambil, nggak dikubur juga. Nah itu buat belajar gitu. Disumbangin berarti. Atau kayak tadi dijual. lelang tuh apa maksudnya Bisa- lelang? Ada penjualan juga sih. Dijual. Memang itu kan buat bahan belajar ya bang. Oh, Jadi akademis, ya, akademis. Alasan akademis mau boleh. Oh, Gitu. berarti polisi Kebutuhannya banyak. FK aja di Indonesia udah hampir 50 FK kan. tiap FK punya kadaver sendiri. Harus punya. Ada berapa kira-kira satu fakultas itu? Wow, di aku aja tuh satu kolam formalin gitu gede. Isinya jenazah Kadaver semua. Jadi semua. kita ambil, Oh taruh my di atas God. meja, potong sampai nanti jadi tulang habis. Tapi kita harus belajar ya. Kita buka itu demi untuk kita tahu Ilmu pengetahuan. dalaman Indonesia tuh, dalaman tubuh manusia tuh apa sih gitu. Berarti ini mayat utuh nih. Oh, terus Dikulitin dulu kan? bukan cuma dikulitin, dibuka tulangnya, tulang dadanya misalkan, ambil jantungnya. Diambil. Mirip sama forensik, cuma ini buat belajarnya. Kalau forensik fokus ngebuka jenazahnya untuk mencari sebab kematian. Kalau forensik, kalau ini enggak, ini kita buat belajar. Oh aorta tuh bentuknya gini, oh katup jantung tuh bentuknya gini gitu. Oke. Gimana kita bisa tahu cara kerjanya kalau kita nggak tahu bendanya kan? Benar. Nah bendanya namanya anatomi, cara kerjanya namanya fisiologi, maka disebut anatomi fisiologi. Oke, karena dokter Gia suka banget anatomi kan kalau nggak Iya salah cinta ya. banget aku sama anatomi tubuh manusia itu istimewa. Jadi dulu bang Radit mungkin nyadar nama Gia itu kan nama yang jarang buat angkatan zaman dulu kan bang, nama cowok Gia gitu. Oke. Itu sebenarnya Gia itu gara-gara bapakku tuh terlalu cinta kerjaan sampai nggak punya ide lain buat ngasih nama anaknya. Papa tuh pilot Garuda bang, jadi Gia itu sebenarnya singkatan Garuda Indonesia Airways. Saya bersyukur beliau tidak kerja di Lion Air, mungkin nama saya Leono Pratomo saya nggak tahu. Atau di SQ jadi keske. Atau di Susi Air. Jadi Susi. Susianto. Susi Pratama. Gitu. Oh, pilot Garuda. Makanya aku tuh bener-bener obsesi jadi astronot. Bukan kepengen, obsesi. Jadi aku tahu Jupiter, Mars, kecepatan bumi berputar. Aku hafal semuanya bang. Cuma gara-gara kacamata, boro-boro jadi astronot. Jadi pilot juga gak bisa. Oh, Terus kan wow. sedih. Terus mama bilang, kamu kan mau jadi astronot demi untuk mengagumi ciptaan yang maha kuasa. Ada lagi ciptaan yang maha kuasa yang bisa kamu kagumi. Yaitu tubuh manusia. Akhirnya aku masuk ke kedokteran bang. Gitu. Oh gitu. Dan bener pas aku pelajari tubuh manusia, Masya Allah indahnya. Kebayang sih. Istimewa banget. Sebagai mahasiswa kedokteran pertama, masih ingat gak pengalaman megang kadaver pertama itu geli, takut? Semua campur aduk itu perasaan. Tapi seiring berjalannya waktu, oh gitu malah takjubnya luar biasa. Darah Gitu. dulu takut ngeliat darah juga. Nah ada temanku yang pas cek darah sendiri dia pingsan ya. Dia cek darah sendiri pingsan?
merah jatuh gitu. Cuma ya udah biasa, terus ya udah ternyata menikmati juga gitu. Oke, Baru jadi kadaver itu adalah mayat ya, yang diawetkan untuk pelajaran. untuk dipelajari. Nah, Dokter Gia sering sharing kan Iya. di Instagram. Itu ide sharing organ-organ dari Iya. kadaver itu dari mana tuh datangnya itu? Dari aku sendiri, aku tuh pengen masyarakat tuh kenal sama isi tubuhnya. Karena yang Bang Radit lihat aja cuma kulit kan. Bener, gitu. bener. Dalamannya nggak kelihatan. Gimana bisa pada sayang sama dalamannya kalau nggak kenal? Betul. Berarti aku kenalin. Ini loh organ-organ yang kerja keras buat teman-teman semua gitu. Oke, kemarin tuh yang saya lihat ada ginjal ya. Ginjal juga keren tuh. Nah, salah satu keluarga saya itu lagi ada yang kena ginjal. Apanya kena apanya? Pokoknya Fungsinya turun. Oke. Sehingga kayak ada persenan gitu ya. EGFR namanya. EGFR ya. Pokoknya dia 14% kalau nggak salah. Iya biasanya udah harus cuci darah tuh Bang. Itu Kalau artinya di harus atas cuci 15, darah. Tapi belum cuci darah sampai sekarang. Gitu. Alasannya belum diketahui. Nggak tahu. Aku mau cerita Bang tentang pasien yang mirip kayak gitu. Gimana tuh? Tapi sebelum aku bahas tentang pasien, gimana kalau kita diskusi dulu cara kerja ginjal yang luar biasa itu Bang? Boleh. Aku ingin butuh Bang Radit ngebayangin atau analogi. Bang Radit lagi mau nyuci piring ya. Di depan Bang Radit udah ada apa tuh? Sink tuh apa sih bahasa Indonesianya? Wastafel. Iya, semacam di itulah. dapur itu kan Iya, buat nyuci. sink. Di sebelah kanan Bang Radit ini udah ada tumpukan piring kotor. Oke. Tugas Bang Radit hanya satu, cuci ini piring sampai bersih. Oke. Piring kotor ini adalah sel darah merah kita yang udah kotor, harus dicuci. Jadi apa yang dilakukan Bang Radit kalau mau nyuci piring? Pertama, nyalakan kerannya dulu. Oke, airnya keluar. Air keluar, ambil satu piring kotor, Bang Radit cuci, piring bersihnya tidak digabungin lagi ke piring yang kanan, ditaruh di sebelah kiri. Oke. Gitu terus. Nah, air yang Bang Radit keluarin itu adalah air yang apapun Bang Radit masukkan di hari itu. Oke. Air putih, Coca-Cola, atau Fanta, atau soda-soda, Ya. itu semua keluar. Sekarang pertanyaan Bang Radit, sebagai yang pencuci piring, Bang Radit lebih suka mana? Nyuci piring pakai air jernih atau air berwarna? Air jernih. Bang Radit lebih suka mana? Airnya deres atau airnya netes-netes? Airnya deres. Berarti harus Banyak. air putihnya harus cukup juga dalam sehari semalam biar nyuci piringnya siul-siul. Nah si tangan ini siapa? Tangan ini adalah nefron, sel terkecil ginjal. Dan itu ada 2 juta sebelah kanan, ada 2 juta sebelah kiri. Tiap hari dia nyuci darah Bang Radit. Oke. 24 jam non-stop. Oke. Nah air kotoran itu Bang, apa tuh? Pipis. Urin. Iya yang dibuang ke bawah tuh pipis. Jadi pipis kita adalah hasil kotoran semua, hasil cuci darah tadi gitu. Oke. Nah pada pasien yang penurunan fungsi ginjal berarti dia udah gak nyuci si nefronnya. Airnya numpuk, kebuang kemana kan gak bisa lewat pipis. Bengkak jadinya, kakinya bengkak, cairannya numpuk di paru-paru jadi sesek gitu. Makanya butuh bantuan mesin gitu. Ada beberapa orang yang fungsi ginjalnya udah 14%, tapi dia belum mau cuci darah. Untuk alasan apapun lah ya. Itu apa yang terjadi dengan orang yang gak mau cuci darah ini? Betul, apa yang terjadi pasti kan numpuk cairannya, kakinya jadi bengkak, airnya sesek. Nah aku selalu bilang ke pasien, ada pasien yang bilang gini, dokter jangan bohongin saya tahu cuci darah itu tidak menyembuhkan kan dok, itu hanya manjangin umur saya aja kan dok, gitu pasien ngomong ke saya. Terus aku santai senyum, Pak, saya makan dan minum setiap hari juga dalam rangka manjangin umur. Oh iya ya? Bener kan? Kalau gak makan metong ya? Makanya, karena namanya umur, ya berharga dan pantas kita panjangin gitu. Iya. Karena kan lagi musim sih. Mau ke IGD sekalian ada dokternya nih. Aku bawa stetoskop sih lah. Terus. Pas dia sadar kayak itu, terus aku cerita lagi, Pak, bayangkan tubuh Bapak kayak mobil. Mobil kan Bapak isi bensin tuh, bensinnya ditarik ke mesin, sama mesin dibakar, jadi ada tenaga buat mobilnya jalan. Tapi ada sisa pembakaran tuh Pak, namanya asap. Itu kan dibuang lewat knalpot. Nah knalpot Bapak tuh rusak. Makanya asapnya yang harusnya kebuang, masuk lagi ke dalam mobil. Kan harus segera dikeluarin, kalau enggak ngerusak otak, ngerusak jantung, ngerusak semuanya. Nah izinkan saya sampai dengan ginjal Bapak pulih. Karena ada beberapa yang pulih Bang. Oh jadi gak harus dialisis lagi?
15% tuh kalau gagal ginjal akut ya, itu pulih ginjalnya. Kita bantuin dulu Oke. kerjaannya, biarin dia istirahat, menyembuh, sembuh Bang. Jadi dia nggak perlu cuci darah lagi. Karena akut. Karena akut, yang Oke. kronis itu yang rada susah. Izinkan ginjal Bapak istirahat dulu, dibantuin dulu sama mesin. Baru akhirnya dia mau Bang, gitu. Oke. Mau terus keluar semua racunnya, cairannya kebuang, dia napasnya enak lagi gitu. Berapa batas fungsi ginjal secara persentase? Batas bawahnya tuh berapa ketika orang masih boleh nggak cuci darah gitu? Gimana ya ngomongnya? Paham. Kan ada namanya EGFR tadi Bang pakai persentase kalau Iya. rakyat. Ada yang kita satu di atas 95. Kalau udah di bawah 15 kan nggak oke banget. Cuma itu kan hanya penurunan fungsi. Tapi kita lihat build up dari cairan atau limbah atau sisa metabolismenya tuh seberapa parah. Namanya ureum dan kreatinin. Makanya Bang Radit jangan coba periksa EGFR. Oke. Periksa juga ureum dan kreatinin. Makanya kita punya namanya indikasi wajib cuci darah kalau kreatinin di atas 5, ureumnya udah build up di atas 200. Wah, itu kan udah nyiksa banget gitu. Harus Oke. segera dibuang itu ureum sama kreatinin. Mungkin nggak fungsi ginjal dia 90%, tapi kreatinin dan lainnya normal. Enggak kan kebuang pasti. Kalau di atas 90 kan berarti masih mampu membuang ureum sama kreatinin. Nah, ureum kreatinin itu si asap tadi tuh. Iya, racunnya lah. Racun atau sisa metabolisme Yang harus dibuang. Harus dibuang 24 jam. Dan dahsyat ya Bang, satu ginjal aja sebenarnya cukup untuk mencuci 5 liter darah kita ini gitu. Kenapa sama Tuhan dikasih 2? Karena mungkin Tuhan tahu manusia itu bandel, dikasih cadangan 1 gitu. Sekarang pada tahu ternyata 1 aja sudah cukup, pada dijual ginjal. Buat beli iPhone. Gitu Bang. Tapi nggak boleh kan jual ginjal itu kan Di sini sebenarnya? mah belum. Di sini nggak boleh kan? Sini nggak boleh. Oke. Profil umurnya yang cuci darah di tempatnya dokter Gia? Makanya dulu kita pikir namanya gagal ginjal tuh buat usia pensiun ya. Sekarang pasienku paling banyak tuh di 40-an Bang. Rentang 40 itu paling banyak. Gile. Terus Umur 30-an, gue. 50-an, 20-an mulai ada. 20-an ada? Iya, sedih ya. Nah, dari 100% pasienku itu Bang, 30% karena gula darah tinggi, 30% karena tekanan darah tinggi, 40% yang macam-macam. Ada batu ginjal, ada kista ginjal, ada autoimun, ada infeksi. Jadi sebenarnya kalau kita berhasil jagain tekanan darah kita tetap stabil, gula darah kita tetap stabil, kita udah mengeliminir 60% kemungkinan ginjal kita rusak. Tapi makin tua penurunan fungsi ginjal tuh makin adakah? Pasienku 80 tahun ada yang EGFR masih 95. Keren dong, berarti dia berhasil jagain ginjalnya. Wah, serem banget sih. Jadi kalau saudaraku ini dia 14% gak diapa-apain, Nah, itu akan berakhir akan buruk build tuh. build up si ureum kreatininnya ketumpuk. Aku nggak tahu kondisi ureum kreatinin terakhir ya Ya Bang. seharusnya gede juga Kalau sih. udah mulai tinggi, wow. Sarankan ayo dikeluarin dulu itu ureum kreatinin. Ketika di IGD pasien seperti apa yang dokter Gia kayak, oh ini Sesek. ginjal nih. Oh, udah hafal aku. Udah Wajahnya, wajah gagal ginjal tuh udah sampai hafal. Gimana muka-muka gagal ginjal? Kayak Tio nggak? Ini masih ginjalmu baik-baik saja. Amit. Nah, aku sebenarnya bersyukur ketemu teman-teman semua di sini, berarti ginjalnya baik-baik saja. Oh, mukanya cerah-cerah. Cerah-cerah banget, gak ada ini, gak ada. Tahu gak Bang, mesin cuci darah itu segede gitu ya, segede kulkas, itu hanya bisa menghentikan satu fungsi ginjal, yaitu mencuci darah. Oke. Tapi ada satu lagi fungsi ginjal yang tidak bisa digantikan sama mesin, yaitu penghasil hormon eritropoietin. Itu gak bisa sama mesin. Itu apa itu? Bang Radit pernah periksa HB kan? Iya. Hemoglobin itu sebenarnya gabungan hem zat besi dan globin protein digabungin sama eritropoietin jadi hemoglobin. Bahan baku sel darah merah Bang Radit. Kan umur sel darah merah Bang Radit cuma 120 hari. Mati, harus regenerasi sel baru. Nah, eritropoietin itu dihasilkan sama ginjal di rangkai HB. Nah, pada pasien gagal ginjal, eritropoietin ini nggak ada. Jadi dia mau makan zat besi banyak, mau makan protein banyak, nggak kerangkai jadi HB. Makanya HB-nya turun terus, mukanya jadinya pucet. Oh, Gitu. pucet karena gagal ginjal itu sangat khas kah? Khas banget. Kayak gimana sih pucetnya? Ya kalau buka tuh kontrasnya tuh nggak kelihatan. Kalau putihnya itu terus putih sama nih apa Bang? Bawah itunya ya. Bawah kelopak matanya itu kontrasnya Apa abu-abu kah? Atau... bukan putih. Oh, putih. Sama wajah khas banget deh gitu. Kaki kelihatan juga tuh. Kalau Terus kaki bengkak. udah mulai hitam. Hitam kan si kotorannya si ureum kreatinin build up-nya di kulit kan. Mulai kelihatan gatel juga gitu.
Oh, pantas ada beberapa orang gagal ginjal tuh kaki bengkak dan agak hitam gitu ya? Iya, menghitam. Karena kan si mesin juga nggak bisa 100% ngebuang, masih ada sisa tuh. Oh wow, wah serem banget sih. Makanya aku tuh ngerasa, ya ampun Tuhan, Engkau bikin mesin cuci darah cuma segede kepalan tangan, manusia bikin segede gitu nggak bisa menggantikan ciptaan Engkau gitu. Ada nggak yang kecelakaan ginjalnya kena terus malah jadi gagal ginjal? Iya. Ada. Misalnya benturan trauma gitu kan, pecah ginjalnya juga sering kan. Ginjal bisa pecah. Ginjal bisa pecah bang, ya kalau kehantem. Oh iya? Kan dia posisi pas di belakang kita nih. Oh, Apa yang ngelindungin? Kalau kena si tulang rusuknya, bisa pecah juga. berarti Gitu. kalau orang lagi berkelahi di jalan dipukul ginjalnya, tuh bisa Oh, aja iya, dia jadi... trauma tuh pecah Bisa ya? tuh. Bisa. Harus operasi tuh sih. Oke, nah ini cerita-cerita soal di IGD. Dokter Gia ada cerita soal ada suami nganterin istrinya ke IGD. Oh, iya. Ini kenapa iya. nih? Gini bang, kan aku juga posting tentang jantung ya bang. Oke. Nah, aku cerita tentang jantung juga. Ini pasien jantung. Bang Radit coba angkat 2 jari. Teman-teman juga boleh deh angkat 2 jari, 2 jari. Terus tempel ke jakun kita, geser. Pada ngapain jakun ya lupa. Geser sedikit sebelah kanan, terus diteken. Ada apa itu? Denyut. Kerasa gak? Itu suara apa? Jantung kan, bukan paru-paru, bukan pankreas, bukan ginjal. Itu suaranya jantung kita. Denyut jantung maksudnya. Denyut jantung kita. Jadi jantung kita tuh organ yang istimewa banget bang. Ukuran cuma segede kepalan tangan, tapi dia pekerja keras sesungguhnya. Dia terus aja mompa. Gak peduli Bang Radit lagi sedih, lagi seneng, lagi tidur. Dia terus aja mompain darah kita itu. Oh terlalu kencang. Kekencengan. Sampai geser putar suaranya kan. Terus. Kalau nggak ada aku harus ke situ sampai RJP nanti. Terus. Dia terus aja mompa bang. Bahkan kalau kita hitung-hitung, itu sehari dia mompa 100.000 kali. Kita mompain pakai tangan kita aja gini, 100 kali juga udah pegel kan. Jantung kita 100.000 kali pompa tiap harinya gitu. Gile. Dahsyatnya jantung kita itu raja sedekah sesungguhnya. Seluruh penghasilannya dia 95% dikasihin lagi bang ke organ lain. Kalau kita kebalik ya, kita sedekahnya 5%. Iya. Buat kita ada 95%. Iya. Kalau jantung kebalikan, dia hidup Kebalikannya. hanya dari 5%. Sisanya dikasihin ke organ lain gitu, jantung itu. Nah, berapa kali denyut jantung yang sehat atau yang normal? Antara 60 sampai 100. Kalau lagi diem. Lagi santai itu 60 sampai 100. Kalau di bawah itu namanya bradikardi, kalau di atas itu namanya takikardi. Di bawah itu juga nggak bagus, di atas itu juga nggak bagus. Nah pada pasien ini, suami istri datang, istrinya ngeluh, dok jantung saya kok berdebar-debar dok, saya lemes banget, pusing, lemes, mulai sesek. Tapi suaminya bang, mukanya itu loh, dok bisa pakai BPJS nggak dok? Pokoknya nggak ada peduli-pedulinya sama istrinya ini gitu. Bisa pak, udah bapak tenang aja. Gimana bu? Aku fokus ke istrinya aja gitu. Masih petantang-petantang main handphone sih bapak mah. Gak care banget lah sama si istrinya ini. Pas aku cek nadinya bang, 200. Dari si istri? Nadi si istri, 200. Jantung itu kan mompa 60-100 kan masih mantep ya. 1, 2, 3. Darah tuh kepompanya mantep gitu. Coba kalau 200 bang. Tuh agak 4, 6, jupan lalu. Mompa apaan? Paling muncrat-muncrat doang itu darah kan. Iya. Makanya mulai gelap, mulai kelayangan, tangannya mulai dingin, tensinya mulai turun. Wah ngaco, itu di monitor tuh bang. Bentuknya kayak sandi rumput tapi dempet semua gitu sandi rumputnya. Nih 200 lebih gitu. Kalau PLN tuh 220 ya. 220 volt. Ini ngalahin. Terus aku deketin bapaknya. Pak, udah daftar tuh pakai BPJS. Pak, kondisi ibu gawat pak gitu. Yang bener dok dia mah selalu ini dok. Dia hiperbola dok orangnya gitu. Dia drama banget dok. Males gitu. Enggak pak bener. Nih aku kasih tahu. Harusnya jantung pompanya gini, ibu tuh kayak gitu. Ini bahaya kalau dibiarin gitu. Jadi harus diapain sih dok? Saya akan melakukan tindakan namanya kardioversi. Apa itu dok kardioversi? Saya akan izin menyetrum jantung ibu. Biar gelombang listriknya balik ke normal. Yang kayak setrikaan itu dok, kata si bapak. Loh itu bukannya di sinetron itu kalau jantungnya berhenti dulu terus disetrum. Dikejut Iya itu. pak, bapak terlalu banyak nonton sinetron. Tapi bukan itu. Bukan Itu kan buat yang kalau henti jantung itu. Kalau henti jantung,
Tapi untuk jantung bukan datar ya bang, datar mah jangan disetrum. Oh gitu. Datar tuh jangan disetrum di RJP kalau datar itu. Oh, aku baru Salah. tahu tuh. Berarti ya kan kalau di pit kan dia gelombangnya tuh kayak gitu. Nah itu baru disetrum. Oke. Kalau datar justru nggak disetrum. Oke. Oke Pak, Bapak tolong berdiri sebelah Ibu ya biar Bapak lihat gitu. Ya dok. Udah bang, aku siapin Bu. Saya izin udah cerita ke ibunya tadi bius dulu. Oke dok siap, aku udah ready kata istrinya. Tempel, charging, bunyi kan bang? Kayak itu Kamehameha. Kenapa di kamera? Bolong dong ibunya. Terus Charging itu 50 joule dulu ya. I'm clear, you are clear, everybody clear. Karena kalau ada yang nempel sama ibunya dia yang mentel tuh bang. Dangerous kan. Oke clear semua clear. Aku pencet bang. Cedep zep. Itu si ibu loncat kan badannya karena di listrik kan. Wah gitu loncat. Oh iya. Loncat kan bang. Itu si bapak yang tadi cuek. Istriku gitu aja. Muka care-nya mulai muncul. Istriku disetrum. Terus. Tapi aku lihat monitornya masih masih kenceng. Naikin joule-nya jadi 100. Nih sama perawat gitu. Itu listrik itu hubungannya apa dengan Si jantung. heart rate-nya? Iya. Iya kan jantung itu mompa karena ada listrik kan. Listrik jantung yang bikin mompa. Dengan dilistrikin lagi? Dia hajar listrik biar dia stop dulu listriknya. Dia nyari irama awal. Oh, di reset. Reset karena dia kan loop gitu. Cuk loop. Dia kayak gak tau kayak orang gelagapan gitu bang. Jadi harus dikagetin dulu gitu loh. Oke, Biar dia datar dulu baru dia nit. Wow. Naikin 100 joule. Tempel lagi. Charging. Bunyi. I'm clear, you're clear, everybody clear. Zap. Wah loncat lagi. Lebih kenceng dibanding yang pertama tadi. Itu suaminya jerit. Istriku. Terus kita lihat monitornya berhasil bang. Ini turun dari 200. 195. 170. 150. Terus stabil di 95. Bagus. Aduh itu happy banget. Oh langsung dipelukin. Maafin aku istriku. Dok maafin ya dok. Tadi sebenarnya ini gara-gara saya bentak-bentak istriku ini. Apa gara-gara saya bentak-bentak? Padahal enggak sih ya. Bukan gara-gara itu ya. Penyebabnya bukan itu sebenarnya. Cuma aku kan pengen gini. Setiap pasien yang ketemu aku di IGD. Nggak mau aku harapkan tidak ketemu lagi aku di IGD. Ketemunya di luar aja. Aku bilang ke bapak, Pak. Kalau saya bilang iya apa yang akan bapak lakukan? Saya nggak mau bentak-bentak lagi istriku. Nah ya bagus. Iya pak. Ya. Goalsnya adalah istrinya nggak dimarah-marahin Lumayan lagi. ya nggak dimarahin lagi ya. Udah lihat istri udah disetrum kayak gitu. Ya. Terus happy istrinya stabil lagi. Terus akhirnya dirawat dulu. Stabil pulang dok. Happy banget mereka berdua Nah sekarang. itu kenapa? Riset irama cinta aku sebutnya. Iya. Tapi kenapa orang bisa heart rate jadi 200? Itu apa? Banyak. Ya misalkan ya kurang tidur. Bisa? Oh possible. Memang dia ada kelainan, ada sindrom ya. WPW kita sebutnya sindrom. Ada, kelainan irama tuh penyebabnya banyak banget bang. Oh, Gitu. itu nggak ditelusuri lagi dok? Kayak kan takutnya berulang lagi dia jadi 200 gitu? Sangat possible, mungkin ya. Si suaminya juga kan perokok pasif juga bisa, dari situ juga bisa. Teman saya di Malang, dokter juga dia. Make jam yang bisa deteksi jantung kan? Iya sama. Sama ya? Dia lagi duduk-duduk gitu. Nih. Bunyi. Di atas 100 misalkan. Di bawah dia. Oh. Dia bingung. Kenapa kok jam gue bunyi di bawah? Karena dia dokter, dia cek kan. Ternyata gangguan irama jantung. Ya itu yang disebut bradikardi tadi. Kalau tadi kan yang di atas 100 namanya takikardi. Iya. Ini bradikardi. Ada juga cerita pasien bradikardi bang. Denyut rendah. Itu pasien itu adalah pasien lagi naik Brompton tuh sepeda ya. Sepeda Brompton terus dihajar dari belakang gitu. Bromptonnya kelipet jadi 2 gitu. Tapi dia datang ke gini tuh mukanya cool banget. Ini bocel sih sisi kanannya ini. Terus pas dicek nadinya kok cuma 40-an gitu bang. Nadi 40 kan berarti tuh 2, 3 gitu kan bang. Tapi aku cek tensinya, aku cek tangannya, interaksi sama pasien, senyum-senyum aja. Kok bisa bang? Terus aku tanya, Pak, Bapak atlet bukan? Iya dok, saya atlet triathlon. Bang, ternyata dia tuh berenang, sepeda sama lari, juara. Jadi si jantungnya sedemikian terlatihnya, maka cukup dengan 40 kali pompa, seluruh kebutuhan oksigen nutrisi tercukupi. Oke.
Namanya resting heart rate rendah Rendah tuh. gara-gara dia atlet kan? Iya, gara-gara sering terlatih. Bener nggak ada cerita soal di luar sana tuh orang saking seringnya latihan sehingga kan heart rate rendah. Ya. Tapi dia tidur malah jadi suka kebangun karena takut terlalu rendah heart rate-nya. Bisa mungkin terjadi nggak? Iya, nggak biasanya di atas 3, nggak jarang Jarang ya kayak di bawah gitu 40, jarang di bawah. Cuma kita jadi punya goals bersama-sama nih kalau pada mau olahraga kardio, gimana kalau kita sepakat resting heart rate kita di bawah 70. Jadi kan lebih semangat kan olahraganya. Oke, aku mau olahraga nanti 6 bulan kemudian resting heart rate aku 60-an gitu di bawah 70. Karena artinya otot jantungnya udah kuat. Iya, powerful heart is efficient heart. Karena Jadi, mompanya, cukup sekali pompa iya. udah wes gitu. Itu masuk akal tuh. Iya. Karena semakin jarang jantung berdetak, maka ausnya atau tuanya makin makanya longevity rendah ya. kan salah satunya dari Heart rate. heart rate yang dinilai gitu. Menarik tuh. Biar pada semangat olahraga. Menarik itu. Oke, buat 2026 oke tuh. Bener banget Bang. Heart rate di bawah 70. Makanya aku tuh sedih sebenernya Bang sama rakyat Indonesia, masyarakat. Masyarakat Indonesia itu terlalu mengkerdilkan fungsi olahraga hanya menjadi menurunkan berat badan. Padahal fungsi olahraga itu banyak banget, ada 20 lebih fungsi olahraga. Bahkan Bang, kalau ada satu obat yang bisa menggantikan seluruh fungsi olahraga, obat ini akan jadi obat termahal di muka bumi, tapi obat terlaris. Sayangnya nggak ada Bang. Jadi kita tetap harus olahraga gitu. Nah, kita lanjut ke cerita soal micro sleep. Iya. Yang ada hubungannya sama gilingan bakso ini gimana nih? Ya, waktu aku pertama kali ke sini Bang, itu masih inget yang tukang bakso aku yang bawa anaknya terus masukin tangannya ke mesin giling. Iya. Terus microslip dia sekejap mata ngantuk terus malah tangan yang masuk gitu. Itu apa sih sebenarnya? Itu sebenarnya cerita lanjutannya Bang. Oke. Si bapaknya masih dark joke banget lagi. Dia bilang ke aku gini, "Dok, jangan dulu makan bakso aku ya, kecampur sama dagingnya tole." Masuk ke gilingan di sana. Itu kecampur Dok, nanti aja Dok. Tapi artinya microsleep itu seberbahaya itu ya? Nah, kita bisa tidur gara-gara apa Bang? Ada molekul namanya adenosin. Oke. Adenosin itu pecahan dari ATP. Jadi itu akan build up seiring perjalannya waktu seharian ini. Oke. Nah, kalau jumlahnya sudah cukup besar, dia akan maksa otak kita untuk tidur. Oke. Nah, kalau tidurnya di tempat yang salah dan di waktu yang salah, bahaya kan Bang? Oke. Makanya itu yang sering terjadi ke IGD. Microslip itu, kejadian kecelakaan apa semua gara-gara sepersekian detik set tidur. Itu berarti kurang tidur? Yang bisa mengeliminir adenosin kebuang dari sistem itu hanyalah tidur. Oke. Tapi ada zat yang bisa memblokade adenosin ini, namanya adenosin blocker. Itu Bang Radit kenalnya dengan kafein. Oh, oke. Jadi kafein itu adenosin blocker. Dia tidak mau-wash out adenosin, dia hanya memblok otak dari pengaruh adenosin. Jagain kita tidak microslip saat lagi harus fokus gitu misalkan. Tapi bukan artinya kita kurang tidur, aduh gue kurang tidur, sikat aja kafein. Nggak gitu juga dong. Tidak ada yang bisa menggantikan tidur yang berkualitas Bang. Impossible. Nutrisi yang berkualitas juga tidak bisa dikalahkan oleh olahraga rutin. Oke. Gitu. Nah, saya itu kalau misalnya ngopi ya, kalau misalnya lagi ngopi nih, itu emang dapetin meleknya sih. Kan? Nah, saya tuh nggak ngantuk sebenarnya. Tapi kalau minum kopi itu kayak terang aja gitu. Iya. Itu tuh apa yang bekerja tuh? Yang nggak bikin terang apa? Adenosin. Adenosinnya diblok, ya pasti terang lah Bang. Oh, jadi kayak kayak gue bawaannya pengen kerja pengen apa, itu sama fungsi dia kafein. naikin nadi. Coba Bang Radit hitungin deh. Nadi tuh naik loh Bang. Habis kafein itu. Jadi kan si oksigen sama nutrisi naik semua ke atas gitu. Oke. Nah nih coba kita lihat ya, nih kopi yang kita ada hari ini namanya Foxbat. Boleh dilihat gak? Ini salah satu contoh kopi nih. Foxbat. Iya, ini ada rubahnya di sini nih. Fox ya Bang? Iya. Fox rubah kan Bang? Bener. Bang. Apa nih? Bang. Kenapa? Ini kayak ada sesuatu. Serius? Ada rubah. Iya. Fox banget. Iya, Fox Fox banget. Naruto. Makhluk nokturnal. Astaga, malu banget ya. Makasih lo Gilang atas idenya. Nah ini biasanya di kopi ada kafein. Ada ya kopi, kan? ya ada kafein. Kayak ya, ini kalau ya, saya lagi minum Foxbat nih, itu biasanya langsung nyala tuh. Itu berarti efek dari kafeinnya.
Iya, kafein adenosin blocker, memblok si adenosin tadi. Gimana cara kerjanya? Jadi saya misalnya kan tidur kan juga udah cukup ya dok ya? Ya. Tidur udah cukup, saya bangun, bukannya adenosinnya udah hilang semua, kok tetap masih bisa Iya, dapat? karena adenosin kan build up, bukan Oh. angka konstan. Dia terus naik sampai di saat tertentu wajib tidur gitu. Oke, berarti kalau minum kopi berapa lama kira-kira kita akan Keblokadenya. dijagain supaya Nah, tetap setiap orang melek? sih beda-beda, cuma rata-rata 6 sampai 7 jam tuh masih keblok gitu. Oh, makanya saya kalau sore sih saya menghindari minum sih. Iya, karena kita butuh pas malamnya nggak ada lagi yang keblok adenosinnya, jadi kita tidurnya lebih pules misalkan. Oke, ini saya suka ini karena dia premium oat coffee dengan rasa yang bold dan natural nih. Oh, berarti creamy. Creamy banget ya. Creamy banget dan aku sukanya karena dia oat kan. Oh, ini bagus berarti buat teman-teman yang punya intoleransi sama laktosa ya. Oke. Intoleransi laktosa itu dulu kan saya kalau denger itu tuh yang saya ingat tuh bule-bule. Iya, ternyata kita juga ada beberapa persen statistik di Indonesia itu juga punya itu. Makin banyak kah? Atau karena pas saya kecil ya, kayaknya nggak ada Nggak deh. ada. Bener nggak sih? Minum-minum aja sekarang mulai ada ya. Berarti apa? Dan Ada. dan si munculnya tuh jadi bisa macam-macam, bisa jadi diare, bisa jadi apa jerawatan langsung. Ya istri saya kalau dairy loh. jerawat. Gitu. Oke, ini oat tanpa dairy jadi nyaman buat dikonsumsi buat teman-teman di rumah yang mungkin punya laktosa intoleransi. Laktos intoleran. Laktos Atau intoleran. intoleransi laktosa. Oke. Atau emang pengen yang plant based aja kan? Bener. Nah ini juga on the go. Jadi kalau misalnya gue suka minum ini tuh karena bisa dibawa di mana aja, cuman satu genggaman tangan gitu kan. Gampang dibawa ya. Bisa jadi aksesoris juga, jangan bawa kemana-mana. Diem lu Gilang. Udah bikin rubah di sini. Oke, ini ada 3 rasa, caramel macchiato, ada aren latte, dan ada cappuccino. Ada nggak di sini contohnya? Oke, ini yang oat aren latte. Cappuccino sama Di sini ada oat cappuccino dan Bisa dilihat karamel. di sini. Dan yang terakhir ada caramel macchiato. Kalau saya sukanya ini oat cappuccino, dia creamy, terasa manisnya juga. Kalau yang ini mungkin ada yang lebih suka manis sedikit gitu ya, lebih manis daripada yang ini, boleh di aren latte. Atau yang caramel macchiato, juga karamelnya sih menurut saya berasa banget. Ini bisa dibeli di Alfamart atau minimarket terdekat. Kita lihat label belakangnya. Dok, saya kemarin ke JSC kan, Jakarta Eye Center kan. Plus Periksa apa? 1,5 gue. apa? Plus 1,5. Masa? Iya. Nggak apa-apa di atas 40. Hah? Normal Dokter Gia kok. belum plus. Normal kok, normal itu bang. Nggak apa-apa. Dokter Gia udah plus belum? Belum. Tapi kita semua akan. Sedih dok. It's okay. Saya setahun sekali kan selalu cek kesehatan kan, termasuk mata kan. Ini kena plus 1 ya. Tahun lalu tuh masih enggak. Mulai gini-gini. Iya. Dikasih di JSC tuh, dikasih di sini Suruh kan. baca. Suruh baca segini nih. Terus tulisannya kecil, boro-boro kebaca ya. Oh udah buram kan. Gimana Bang Radit, kebaca nggak? Ya lumayan bisa sih. Kalau diginiin terus dia ganti lensa kan, Cepret. Wah, Terang langsung lagi. jelas. Terang iya. lagi. Terus dia bilang, Plus 1. iya Bang Radit udah plus 1,5. Ya udahlah. Tapi malas pakai kacamatanya kan? Males banget. Ini kecil banget lagi. Oke, ini segini nih, saya segini nih. Oke, di sini kandungannya air creamer dengan oat 7,457% mengandung oat, natrium kaseinat, ekstra kopi. Nah, itu kafeinnya mungkin dari Iya. ekstra kopi kali. Iya. Oat bubuk. Kita lihat gulanya di sini 14 gram Nah, di bawah 15 lah ya. harian, tapi mungkin satu kali ya. Kuota Pas ya. kuota harian kita kan masih di bawah itu. Oke, mantap, tanpa pemanis buatan dan pengawet. Oke. Silakan dicari Foxbat Coffee Premium Oat Coffee, ada di Alfamart atau minimarket terdekat. Yes. Berarti ketika Dokter Gia sharing soal anatomi ini, Iya, organ-organ betul. lewat kadaver ini, Kadaver. itu orang banyak yang kaget. Karena Iya. kayak, oh ternyata bentuknya gini gitu. Gitu bentuknya gitu. Dan Bang, kalau tadi kita bahas microslip, yang terjadi pada orang-orang microslip kan kecelakaan, pasti luka kan Bang? Luka tuh apa? Kulit. Oke. Kulitnya robek, tertusuk, kegores. Yang aku lakukan apa? Harus menjahit, jahit kulit. Dan percaya nggak Bang, aku tuh suka banget jahit kulit orang itu.
Agak serem kalau cuma sepenggal gitu ya. Iya. Tapi yang kecelakaan dokter G yang jahit biasanya. Jadi bener-bener kayak ambil pakai jarum, ada benang nih ya. Terus tusuk, capit, puter, iket, potong. Gitu terus. Terus sampai ketutup si kulitnya. Katanya menjahit kulit itu ada macam-macam jahitan. Jenis jahitan. Oh Makanya iya? aku bener-bener mempelajari itu semua teknik-teknik itu. Oke. Ada yang gak kelihatan, ada yang potong satu-satu misalkan. Nah aku lihat Bang, aku harus sadar bahwa jahitan aku ini tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah kulit itu sendiri. Jadi aku tuh seperti konsultan pernikahan menjauhkan dua sisi yang berjauhan untuk mikir, udah kamu tuh saling membutuhkan. Terus dia menyembuh. Kalau udah sembuh baru aku ambilin benangnya. Oke. Karena dia udah nyatu lagi. Oke. Gitu. Oke. Dan kenapa aku bisa tahu mana harus aku tusuk, mana sampai batas kedalaman mana? Karena aku belajar di kadaver itu. Di kadaver kan juga kulit manusia itu kan organ terbesarnya kita Bang. Oke. Tanpa Bang Radit sadar, kulit abang ini 10% dari berat badannya Bang Radit. Beratnya? Berat badannya misalkan Bang Radit 66. 66. Berarti 6,6 kilo itu kulit. Gile. Gede kan Bang? Iya. Dan itu tebal banget kulit kita. Dan kalau Bang Radit pernah gak kegores jatuh gitu? Luka. Pernah? Warnanya apa bawahnya? Putih kan? Oh iya, putih. Jadi kalau Bang Radit sadar ternyata kulit kita kan berlapis-lapis tuh. Bagian atas namanya epidermis, itu tempat sel melanosit kita berada. Itu sel pigmen kita yang mewarnai kulit kita. Oke. Dan itu tipis banget Bang. Lebih tipis daripada kantong kresek. Jadi apapun warna kulit kita, mau hitam, mau sawo matang, coklat atau putih, hanya di lapisan epidermis itu, di bawah itu warna kita sama semua. I see. Jadi buat aku pribadi Bang, terlalu dangkal, begitu dangkalnya kalau kita menilai seseorang hanya dari warna kulitnya saja. Iya. Karena iya. abis itu kita sama Sama, semua. bentuknya sama tuh di bawah itu Mau kan. warna kulit apapun Bang. Saya tuh ada luka di kaki kanan tuh. Dulu pas di rumah nenek saya pernah lompat-lompat di sofa, kakinya masuk ke dalam sofa, terus ada paku di dalam sofa itu. Nusuk kebeset sampai kebeset gini. Nah sekarang tuh kayak ada daging tumbuhnya gitu. Nah itu apa sih? Kan dia regenerasi sel kan dia suka-suka dia aja kapan nolnya atau numbuhnya gimana tuh kan kita nggak pernah bisa atur. Gitu. Itu apa? Nggak apa-apa itu jaringan aja. Oh. Jaringan kulit kan dia regenerasinya gitu. Itulah kenapa banyak orang kalau misalnya dia luka kayak Bekas gini, ada bekasnya scars jadi itu kayak loh, ada scars. dagingnya itu. Oh, itu scars namanya. Oke, apakah dengan menjahit luka kemungkinan scar akan menurun? Enggak dong, scar pasti kebentuk. Scar adalah fase penyembuhan itu. I see. Jaringan ikatnya tadi itu yang nyatuin lagi. Makanya aku selalu bilang ke pasien yang abis aku jahit, abis luka berat, jangan lupa proteinnya harus cukup, gizinya harus cukup. Jangan cuma makan karbohidrat aja, karena bahan baku untuk regenerasi sel baru semua dari protein. Gitu. Oke, di IGD sendiri banyak nggak orang datang dengan indikasi di mana dia harus dijahit? Iya, kalau di IGD. Justru di IGD Bang, jahit-menjahit itu kan. Oke. Gimana lagi kan nggak mungkin di poli. Iya. Jahit-menjahit itu semua di sana. Yang paling sering apa yang dokter Gia temuin? Bagian tubuh mana yang harus dijahit? Kepala kah atau? Ini di sebelahnya rumah sakit itu lagi ada pembangunan gitu. Dan makanya betapa pentingnya pakai helm lagi kerja itu. Karena kita nggak pernah tahu apa yang bisa jatuh dari atas kita. Nah yang jatuh itu batu dari 16 meter ke helmnya itu. Untung pakai helm Bang. Jadi ke aku kondisinya helmnya pecah tapi luka kepalanya masih bisa aku jahit. Kenapa masih bisa aku jahit? Karena yang robek hanya kulit kepala. Bentar. Di sebelah rumah sakit itu ada pembangunan. Ada pembangunan. Jadi tukang dia, nih. Tukang. Dia pakai helm. Pakai helm. Tiba-tiba entah dari mana itu ada batu jatuh dari 16 meter jebret gitu. Gila. Bayangin kalau dia nggak pakai helm Bang. Beda cerita kan. Ke aku kan bentuknya jebol itu. Makanya. Karena helm dia aja Pecah dan luka kepalanya. Dan aku harus jahit kepalanya. Jahit kulit kepalanya. Tapi tengkoraknya, dalemannya itu nggak ada perdarahan. Jadi otaknya aman. Makanya harus pakai helm teman-teman kalau lagi kerja itu. Jangan pernah menganggap remeh helm. Karena kita nggak pernah tahu hari sial di kalender. Oke. Kalau orang kepala bocor. Ya, itu apa sih maksudnya kepala bocor? Si kulit kepalanya robek. Oh. Kulit kepala kita kan cukup tebel tuh Bang. Nah itu kalau robek ya udah aku harus jahit banget itu. Bisa nggak orang kalau misalnya dia jatuh terus kepalanya bocor, nggak harus dijahit, bisa nggak? Apa semua luka kepala harus dijahit? Aku cek namanya
tes perdarahan. Jadi kalau aktif perdarahannya mau ditempel berapa lama, mau butuh depth berapa banyak kasanya, mendingan aku ikat lagi aja si kepala, kulit sama kulit tadi ditutup biar perdarahannya berhenti. Oke. Kalau enggak darahnya habis dong bang. Bener. Kalau ngucur terus gitu, rembes terus gitu. Oke. Kan darah kita cuma 5 liter ya, Iya. kebuang banyak tuh. Adik saya dulu pernah bocor di ancol kepalanya. Nggak Sampai sekarang pitak dia. Emang kayak gitu ya? kan si folikel rambutnya ada di kulit kepalanya tuh, itu keambil semua tuh pasti bang. Berarti dia akan selamanya akan pitak? Ya habis kecuali ditanam ya. Yang tanam rambut tuh kan dia nanam akar rambut tuh. Oh. Yang di mana Turki ya bang? Apa yang Oh iya. itu? Makanya dia kalau sekarang kalau potong rambut selalu bagian ini tipis. Karena nggak bisa kan kita- tumbuh. betul. Panji kalau nggak salah bocor satu kepala tuh. Iya. Makanya nggak bisa. Nggak bisa ini. Oke, Dokter Gia, semenjak kita ngobrol kan Dokter Gia sebelumnya juga udah sering konten. Iya. Udah sering nulis buku juga. Iya, Bang. Jadi film pula. Pernah nggak sih ada momen di IGD itu orang datang berobat di IGD ketemu Dokter Gia malah kayak aku nonton loh ininya, filmnya, aku baca loh bukunya, itu udah ngalamin momen itu belum? Sekarang bang aku setiap ke Alfamart, Indomaret, Dokter Gia ya Dokter Gia. Oh iya? Rahim copot ya. Gimana sih? Semua gara-gara Bang Radit. Copot lagi. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. What matters today nih kalau buat Dokter Gia dengan semua apa yang Dokter Gia udah lakuin? Yang penting untuk hari ini itu apa sih sebenarnya? Visi misi aku tetap sama, mencegah 1 juta orang Indonesia terkena serangan jantung dan stroke. Oke. Dan memang yang terjadi di IGD, serangan jantung dan stroke itu sering, tapi juga yang sering adalah penurunan kesadaran bang. Penurunan kesadaran itu penyebabnya macam-macam. Jadi kita harus berusaha untuk membangkitkan, menumbuhkan atau menimbulkan lagi kesadaran yang hilang itu. Nah, kalau Bang Radit nggak sadar itu, pernah nggak bang pingsan? Aku seumur hidup nggak pernah sih. Tapi pernah lihat orang pingsan? Pernah. Nah itu kan biasanya gara-gara apa? Ada gara-gara keracunan bisa, atau masalah metabolisme, gula darahnya ketinggian atau kerendahan, atau gara-gara masalah syaraf kayak stroke. Itu kan turun kesadaran juga tuh bang. Jadi sebenarnya dokter itu terbatas banget, hanya berusaha untuk menambahkan apa yang kurang gitu, atau mengurangi apa yang kelebihan. Masalah kesadaran sendiri itu masih misteri banget gitu. Dan buat saya what matters the most adalah mempelajari tentang kesadaran itu sendiri, itu mendalam banget. Kok bisa manusia itu sadar? Oh, itu Dokter Gia lagi Iya, mempelajari what matters the most buat aku. Consciousness dong. Consciousness, kok Iya. bisa Bang Radit kita bisa ngobrol gini? How? Bener Apa sih. sumbernya dari otak? Tapi kalau cuma otak, loh jantung kita juga punya listrik sendiri. Iya. Otot kita punya muscle memory sendiri. Loh jadi mereka ini satu kesatuan atau gimana? Iya. Atau iya kan? Apa Bukan cuma di jangan-jangan otak. jiwa? Iya, ada jiwa within kita. Iya. Itu kan salah satu yang masih mind blowing buat aku. Jadi aku what matters the most lagi mempelajari tentang kesadaran kita. Karena ada yang bilang kalau orang meninggal beratnya turun 21 gram katanya. Iya kan? Katanya Apa itu? Nyawa kah? Nggak tahu, Atau nggak ada apa? yang tahu Iya, tuh. makanya Itu apa tahu. itu ya? Pokoknya kalau orang meninggal beratnya turun 21 gram. Iya, itu apa yang lepas gitu. Apa yang lepas ya? Kan? Iya, apa panas, apa Makanya. energi kan kita nggak tahu ya. Bang Radit suka Dan Brown gak sih? Aku tuh pencinta Dan Brown. Suka dong. Itu yang Secret of Secret udah baca. Kalau Secret of Secret kayak belum. Buku Da terbarunya. Vinci sih udah. Nah, itu Da Vinci yang dulu kan. Iya. Yang terbaru tuh Bang Secret Belum. of Secret itu dia juga lagi bahas tentang consciousness. Oke. Itu aku sarankan dan aku rekomendasikan Siap, untuk siap, dibaca. siap. Dan Brown, Secret of Secret. Temanku ada yang suka banget Dan Brown, dia punya jam Mickey Mouse. Jadi kayak Mr. Langdon, Itu kan Robert ya, Langdon. Robert Langdon kan punya jam Mickey Mouse. Oke, what matters today kalau buat saya sih mulai coba hidup gitu. Gimana ya maksudnya? Kayak kita in the moment gitu. Live in the moment. Live in the moment aja gitu. Kayak hal-hal kecil ya, kayak misalnya ngopi ya. Kalau aku kan Fox Bath Coffee. Kalau hal-hal Dinikmati banget ya. hal kecil itu bisa dinikmati gitu. Kita minum, kita masih bisa ngopi, kita masih bisa main padel, masih bisa main game, masih bisa main kartu gitu. Menikmati itunya. Karena kadang-kadang ya sekarang ya, ngopi aja itu sambil buka handphone. Makanya. Iya nggak? Main padel. Distract lagi. Main padel yang dipikirin skor. Tio nih emang ini. Padahal dinikmati aja Iya. ya. Jadi ya Live in the itu, moment. what matters today kalau buat aku adalah melakukan hal dan dengan sadar. Kayak masih nyambung tuh soal consciousness. Dengan sadar kita ada di situ. Yes. Dokter Gia, terima kasih udah mampir Dengan ke senang hati sini. Bang Radit, senang bisa ketemu lagi. Siap, good luck buat semuanya. Kalau Thank ada yang mau you. tahu lebih banyak soal kadaver tadi tuh bisa kemana tuh? Follow Gia Pratama MD. Oke, thank you semuanya. Dah.